Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salli wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita. Tinggal beberapa ayat ya, 3 ayat insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di minggu yang lalu kita membahas ayat yang ke-11, ke-12 dan ke-13 dan ke-14. Di ayat yang ke-11, was-sama'i dzatir raj'a. Di ayat ini kalau kita lihat perkataannya, as-sama itu artinya adalah langit. Sebenarnya as-sama itu dari kata sumumu, dari sesuatu yang tinggi. Jadi kalau kita melihat kata samawat itu sama dengan sama ya, jadi artinya juga adalah langit ya. Sebenarnya samawa artinya sesuatu yang tinggi. Kalau kita melihat tafsir lagi, tafsir Ubira'i, kita akan melihat samawa sesuatu yang memang di batas dan di luar jangkauan manusia. Tetapi Allah menyatakan di sini was-sama'i dzatir raj'i, dan sama itu ada sesuatu yang sifatnya timbal balik. Apa yang timbal balik ya seperti yang terjadi pagi hari ini, yaitu hujan. Hujan itu naik ke atas dan turun kembali. Dan kalau kita melihat di ayat berikutnya, wal ardi dzatis sad'i, dan bumi wal ard. Jadi diumpamakan bumi ini, kalau was-sama'i dzatir raj'i itu diperumpamakan dengan seorang laki-laki yang memang ada kembalinya, sesuatu yang dia keluarkan ya. Jadi langit itu mengeluarkan sesuatu, wal ardi dzatis sad'i, dan bumi ini menerima, dan bumi ini diibaratkan dengan seorang perempuan. Jadi dzatis sad'i, yang tumbuh. Jadi yang mengeluarkan tadi adalah langit, dan yang menerima adalah bumi, dan sesuatu itu akan tumbuh. Ini akan berkorelasi dengan ayat sebelumnya, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Karena sesuatu, kita ini kan lahir dari tulang punggung kita dan tulang iga di depan ini. Jadi kita lahir dari sana, dan kata Allah, innahu ala raj'ihi laqadir. Ini menunjukkan kekuasaan Allah, dan aku lahirkan kalian, kata Allah, dan aku pula mampu untuk mengembalikan kalian. Dan apapun, kata Allah, pada hari kelak, di yaumil akhir kelak, yauma tublas sarair, semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik amal zahir kita ya, amal zahir kita, ataupun amal yang tak tampak oleh kita. Dan pada hari itu tidak bisa kita melakukan sesuatu yang ofensif, sesuatu yang mungkin kita memaksakan diri ya. Kalau di dunia ini kan masih bisa memaksakan diri. Jadi kemarin saya ketemu dengan seorang pengacara, saya bawa uang sekitar 500 juta Ustaz, katanya. Buat apa, saya bilangnya? Pertama, untuk mengurangi pasal. Yang kedua, untuk mengurangi barang bukti. Jadi uang itu bisa bicara. Artinya untuk pengadilan itu uang bisa bicara. Pertama, penegak hukum itu yang menawarkan sendiri. Ini katanya bisa kita selesaikan dengan, pertama caranya adalah memindah pasal. Yang kedua adalah melakukan proses yang disebut dengan pengurangan barang bukti. Dan masing-masing ada amplopnya. Nah, kalau di akhirat nanti tidak akan ada bisa ngamplop juga. Nah, tidak akan bisa. Famalahu min quwwah wala nasir. Dan kita juga tidak bisa menolong, seperti lawyer tadi ya, dia bisa menolong orang gitu ya.
Tetapi suatu saat nanti tidak akan ada yang bisa menolong kita kecuali sholat kita, puasa kita ini menjadi sesuatu yang akan menolong kita. Jadi panjenengan membaca Subhanallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maaf, kalimat ini sebenarnya ini kan kalimat yang sebagian itu dipakai oleh dukun, Pak. Jadi dukun itu melakukan prosesi dukunnya dengan kalimat ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sebenarnya konteksnya ini adalah pertaubatan Nabi Yunus alaihissalam, tapi itu dilakukan dan dipakai oleh dunia perdukunan karena mengambil kata la ilaha illa anta, la ilaha illa anta itu diselewengkan. Jadi kalimatnya anta, tetapi ada sesuatu yang dia sebutkan selain anta itu. Anta itu adalah khodamnya. Khodamnya itu sesuatu yang melayani dirinya. Ya. Antanya seolah itu Allah. Sebenarnya antanya itu bukan Allah. Padahal kalimat la ilaha illa anta, kata ganti anta itu sebenarnya adalah litahsis, untuk pengkhususan spesifik bahwasanya pengakuan ilahnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para dukun itu memakainya dengan spesifik khodamnya, sesuatu yang menolong dia. Jadi di akhirat kelak tidak akan ada yang kita bisa minta tolong dengan kekuasaan kita, dan kita juga tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk bisa menembus sesuatu yang sudah Allah tetapkan, dan kita tidak bisa akan minta tolong kepada siapapun kecuali Malik Yaumiddin. Was-sama'i dzatur raj'i. Tadi sudah disebutkan bahwa sama itu simbol bahwa Allah yang menurunkan hujan. Sebagian mufassir mengatakan bahwa ini menunjukkan laki-laki yang mengeluarkan air, wal ardi dzatus sadai, dan wal bumi itu adalah perempuan yang menerima dan menumbuhkan. Yang apa yang dimasukkan sesuatu yang masuk tadi dari laki-laki. Innahu laqaulun fas. Apa kata Allah? Sesungguhnya firman Allah itu adalah untuk memisah antara hak dengan yang batil. Maka Ramadan ini, Pak, Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Saya mengibaratkan Ramadan ini seperti kita pulang ke rumah ibu kita. Jadi sudah lama kita rindukan, dan alhamdulillah semoga Allah panjangkan umur kita dan menyelesaikan bulan Ramadan tahun ini. Dan tidak ada jaminan bahwa kita bisa ketemu, walaupun nanti kita mengatakan nanti maghrib, ya nanti maghrib, tidak hanya beberapa jarak waktu, belum tentu juga kita bisa akan ketemu di maghrib nanti. Dan maghrib nanti adalah bulan Ramadan. Ya, jadi kemarin kita bahas ada 4 bulan haram, diantaranya adalah bulan Muharram, bulan 4 haram ya. Salah satunya bulan Muharram itu sendiri. 10 Muharram adalah di mana Nabi Musa alaihissalam dibela oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Firaun, dan Allah menggulung Firaun di 10 Muharram, dan kita berpuasa di 10 Muharram, dan pahalanya 1 tahun yang lalu dihapuskan dosa kita. Yang kedua adalah 9 Dzulhijjah. Dzulhijjah adalah bulannya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana kita puasa Arafah di 9 Dzulhijjah itu dihapuskan dosa kita selama 2 tahun. Dan Ramadan adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Apa fungsi dari Al-Quran itu? Innahu laqaulun fasal, bahwa Al-Quran itu, firman itu untuk memisahkan antara hak dan yang batil. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, Ramadan ini, Quran ini kita mau khotamkan lebih banyak atau kita mentadaburinya?
Al-Quran itu ada dua kemungkinan yang bisa kita lakukan. Pertama, karena memang dalam Al-Quran itu Allah memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita baca. Misalnya Alif Lam Mim itu bukan satu kata, tetapi dia per huruf dihitung oleh Allah. Alif itu 10 kebaikan, Lam itu 10 kebaikan, Mim 10 kebaikan. Artinya hitungannya adalah hitungan kuantitatif. Artinya kalau kita banyak membacanya, maka semakin banyak pahalanya. Sebagian ulama mengatakan kita ini dengan Allah sedang melakukan perdagangan. Apa dagangan kita? Kita pedagangnya, Allah yang membeli. Barang dagangan kita adalah amal itu sendiri. Makanya sebagian ulama seperti Imam Syafi'i khotamnya dua kali dalam sehari, ya. Minimal kita ya 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya. Ya, jadi ada kalau di YouTube itu, Pak, ada di YouTube itu bisa khotam bisa khotam 7 jam. 7 jam 30 juz itu bisa khotam. Jadi hitungannya per 15 menit itu selesai 1 juz, ya. Artinya bahwa Allah memberikan peluang untuk membaca Al-Qur'an itu secara kuantitatif. Di satu sisi yang lain, ya, di satu sisi yang lain kita juga membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Makanya Allah memberikan tilawah, namanya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca, berarti itu adalah kuantitatif. Ada tartil namanya. Tartil itu juga bermakna dua, dia kuantitatif dan kualitatif. Ada yang lebih spesifik namanya tadabbur. Ya, ini yang kita dalami. Ada yang tadabbur. Ada yang lebih spesifik lagi yang namanya adalah tahfidz, ya, tahfidz. Jadi makanya Rasulullah mengatakan al-mahir bil Quran ma'a safarati kiramil barara. Orang yang mahir di dalam Al-Quran itu dilindungi oleh malaikat, ya. Nah, malaikat barara. Jadi semoga Ramadan ini monggo di target, monggo diatur waktunya sehingga hari maghrib nanti 1 detik di bulan Ramadan ini, maghrib nanti itu sangat berharga bagi kita, Pak. Karena belum tentu kita akan bisa ketemu di bulan Ramadan yang akan datang. Silakan siapkan doa-doa terbaiknya, ya. Doa-doa terbaiknya. Innahum yakiduna kaida. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an itu kata Allah adalah pemisah tadi antara hak dan yang batil. Tapi karena surat At-Tariq tadi kan tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang kafir yang yang mengganggu baginda Nabi Muhammad, dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang begitu dahsyat. Data terbaru, Pak. Jadi kalau agama yang melakukan ofensif itu kan agama-agama samawi, ya. Seperti Nasrani, seperti Yahudi. Itu kan mereka memang, nah tapi wallah, Masya Allah ya, hari ini kalau 60% hari ini penduduk Eropa itu adalah Kristen, hari ini sudah berkurang, Pak. Sekitar tinggal 25%. Dan tampungan terbanyaknya adalah kaum muslimin. Masya Allah. Kemarin kebetulan ketemu dengan seorang ustadz itu, beliau mengatakan bahwa saya baru pulang dari Amerika, Ustadz. Kemarin dia sempat ngisi kajian di sini. Saya baru pulang dari Eropa, katanya, bahwa Eropa itu sekarang seperti apa ya? Orang masuk Islam itu seperti jamur. Jadi sudah sangat menggugah.
Karena kejenuhan hidup ala barat itu bukanlah fitrahnya mereka, bukan fitrahnya manusia, bebas, ya siapa saja. Kalau ingin berzina, siapa saja boleh berzina. Nah, di Jepang itu Pak, hari ini apa yang terjadi? Banyak rumah menganggur di Jepang itu karena tidak punya nasab, tidak punya keturunan. Coba konsep hidup orang Jepang, Eropa hari ini, mereka baru sadar sesadar-sadarnya konsep hidup Islam itulah yang benar. Nah, sekarang kita berada di situ Pak. Tinggal kita hanya menikmati. Ramadan ini adalah cara kita untuk menikmati setiap huruf dari Al-Quran, setiap waktu di bulan Ramadan, seperti kita memeluk ibu kita yang sudah lama kita rindukan. Dan Allah memberikan wadah untuk memeluk itu adalah bulan Ramadan. Innahum yakiduna kaida. Mereka orang kafir itu merencanakan tipu daya. Yakidu itu sama dengan surat Al-Fil ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum yakidu kaidahum fi tadlil. Kaid itu antara yang dia omongkan dengan yang ada di hatinya itu berbeda, itu namanya kaid. Jadi orang kafir itu seperti itu Pak. Apa yang dia omongkan lalu apa dengan yang ada di hatinya itu berbeda. Nah, itulah ciri khasnya orang jahat. Di sini yakiduna kaidah. Terjemahan Departemen Agama itu merencanakan tipu daya yang begitu jahat. Jadi banyak Pak tawaran-tawaran itu ya, tawaran-tawaran itu bagaimana Indonesia, kaum muslimin di Indonesia ini. Ada isu terbaru ini, isu terbaru bahwa wanita-wanita atau pasangan-pasangan baru menikah itu kan disuntik ya hari ini. Disuntik, saya nggak tahu suntik apalah namanya itu kalau orang yang baru menikah itu. Vaksin ya? Vaksin. Ya, vaksin itu. Nah, vaksin itu bagian dari tahdid katanya. Bagian dari pembatasan supaya tidak terlalu banyak turunannya. Padahal kita kan ingin banyak turunan. Rasulullah berbangga-banggalah dengan banyaknya turunan. Ya, kira-kira Pak Asep nambah lagi? Pabriknya berhenti. Wa aqidu kaida. Aku pun membuat rencana. Ini yang harus kita pahami. Seburuk rencana mereka, tapi kata Allah, wa aqidu kaida. Wa aqidu kaida. Aku yang sang pembuat rencana itu aku, kata Allah. Jadi Masya Allah Pak. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, mesti puasa Ramadan ini siapa yang membuat rencana? Allah. Satu hal yang kita bangga di bulan Ramadan ini begini Pak. Surat Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu artinya bahwa kalau ada perintah-perintah yang lain, misalnya gini, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Jadi perintah itu dari Allah ke Rasul dulu baru ke kita. Ya. Jadi banyak perintah yang seperti itu. Tapi yang perlu kita bangga di bulan Ramadan ini, perintah ini langsung kepada orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi rasanya kan berbeda Pak. Rasanya berbeda ketika surat edaran itu dari kementerian lalu ke Kanwil baru ke institusi atau ke kita gitu. Ini langsung dari pusat sana langsung ke pribadi ya. Langsung ke pribadi. Nah, perintah puasa ini adalah perintah yang memang langsung dari Allah kepada orang mukmin dan tidak dilewatkan dengan kata kul di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ada kul di dalam Al-Qur'an itu mestinya dari Allah ke Nabi baru ke kita. Nah begitu. Kalau siang puasa ini Ramadan ini
langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mesti Allah punya. Nah, kalau kita turun ke bawah di surat Al-Baqarah 183 di halaman terakhir itu, maka Allah menutupnya dengan apa? Pertama puasa, setelah itu terkait dengan Al-Qur'an, syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an, setelah itu baru terakhir ditutup oleh Allah, ya idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi salah satu yang harus kita berbangga adalah di bulan Ramadan ini kita diberikan 82 tahun dalam satu malam itu. Jadi kalau tadi kita hitung bulan Muharram setahun, 9 Zulhijjah itu 2 tahun, dan bulan Ramadan Allah memberikan 82 tahun. Sempurna, Pak. Sempurna. Jadi ini bagian nikmat yang Allah berikan kepada orang mukmin. Apa kata Allah? Aku pun membuat rencana tipu daya itu, karena memang banyak kisah ya. Kalau kita bicara kisah tipu daya ini, sampai yang dilakukan oleh orang-orang kafir setelah perang Badar, nah itu banyak tipu daya yang mereka lakukan. Terakhir, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Masya Allah ya. Allah Pak, Allah itu sudah seperti itu yang dilakukan oleh orang kafir kepada Nabi, tapi Allah itu masih memberikan kesempatan. Jadi apa kata Allah? Famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Apa kata Allah? Berikanlah penangguhan kepada orang-orang kafir itu, berikanlah kesempatan dan waktu kepada mereka, kata Allah. Insyaallah. Jadi Allah itu ada 2 hal yang disebut. Pertama adalah sabur. Allah itu sabur. Saburnya itu kalau ada orang melakukan maksiat, dibiarin aja dulu. Nah, dibiarin, ayo terusin. Nanti baru Allah memberikan dia peringatan yang sangat keras, membuat dia sadar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sabur. Tapi ada halim, lebih tinggi daripada as-sabur. Dibiarkan orang itu berbuat maksiat, setelah itu diampuni dosanya. Insyaallah. Kalau kita kan tidak bisa begitu, Pak. Jadi kalau ada sesuatu yang salah diingatkan, ya setelah itu ya peringatannya agak keras. Jadi dimaafkan kalau ketika dia bertaubat. Tapi kalau al-halim, dibiarkan dia berbuat maksiat, ujung-ujungnya dimaafkan. Sama dengan ini. Ya, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, semoga kita tangguhkan dulu. Ditangguhkan supaya memberi kesempatan kepada orang-orang kafir itu untuk menerima al-Islam. Masya Allah. Semoga Ramadan ini Ramadan yang maksimal kita lakukan, baik secara kuantitas, ya baik secara kualitas. Dan Ramadan ini Ramadan yang spesial karena masjid sudah menyiapkan juga dengan spesial, ada spesial kontribusi. Ya, alhamdulillah Pak Mulyadi menyebarkan 2 hari selesai, gitu ya. Penuh, gitu kan, penuh. Dan pagi hari ini kita disiapkan surga di pagi hari. Di sebelah kanan sudah siap kopi dengan apa namanya tadi? Ada daging kambing dan sapi. Ya. Masya Allah, nanti di bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan disiapkan lagi kajian-kajian, disiapkan lagi, Masya Allah, banyak sekali. Semoga ini jariah buat takmir dan buat kita semua, dan benar-benar Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Kita doakan saudara kita semua ya, termasuk Pak Sanggar, ada yang sakit ya, Pak Sanggar yang mau berangkat, sehatkan keluarganya, turunannya, dan Allah mudahkan urusannya untuk berangkat. Apalagi Ramadan ini, kalau umroh di Ramadan ini kata Rasulullah SAW seperti haji, dan pahalanya haji dan umroh, dan seperti dia ya umroh bersamaku, kata Rasulullah SAW.
Ya, indahnya. Jadi semoga punya kesempatan kita juga nanti bisa umroh di bulan Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma sahhil umurana wa umur walidayna wa umur abaina wa umur jami'il muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a fi qulubina wa nura fi sudurina ya rabbal alamin. Allahumma ihtam wamla lisanana bil Qur'an. Allahumma lisanana wa qulubana wa nawwir qulubana bil Qur'an. Allahumma ihtimna bil Qur'an. Allahumma ihtim hayatana bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.